Ya, ini juga banyak Bapak Ibu sekalian ya. Ucapan-ucapan ya, yang kalau kita teliti lagi, ini ucapan-ucapan yang penuh dengan dosa dan kejahilan. Oh iya, itu Ustaz, orang yang hidup di Jepang itu, di Korea itu lebih bersih daripada orang Islam, lebih islami daripada orang Islam itu sendiri. Ini orang yang tidak belajar Islam ngomong gitu Pak. Kalau seandainya dia belajar Islam, dia akan dapatkan semua hal yang dia kagumi dari orang kafir ada di Islam. Islam yang ngajarkan. Cuman memang orang Islam di Indonesia jarang terlihat melakukan, itu aja. Maka nilailah Islam itu dari Islam itu sendiri, jangan dari orang Islam. Kita lihat ada orang kafir disiplin, tepat waktu. Islam lebih tepat waktu Pak. 1 menit antum belum datang waktu berbuka puasa, antum buka, batal puasa antum. Disiplin itu. Jadi jangan ucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu, karena ujung-ujungnya nanti apa? Ada kekaguman kepada orang kafir. Dan Allah melarang kita untuk kagum kepada mereka. Dan seandainya pun mereka melakukan itu, ada kebaikan yang mereka lakukan, selama mereka tidak beriman, mereka melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan surga. Orang kafir berbuat baik bukan untuk mendapatkan surga. Karena orang beriman ketika berbuat baik untuk Allah. Maka kekaguman kepada orang kafir itu juga dilarang dalam agama kita. Antum boleh nonton bola, boleh. Tapi kagum kepada orang kafir yang main bola, haram. Sampai penasaran, itu Ronaldo kalau nendang berapa miliar ya? Untuk apa itu? Kita ini kalau udah ngaji ikhwan, beda cara berpikir kita Pak. Jangan kalau udah ngaji bahasannya pemain bola kafir terus. Nah, anak tanya sama antum ya. Nonton bola boleh selama tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan ya, kemudian pembicaraannya hanya itu terus, muncul rasa kagum, anak tanya sama antum. Orang yang nonton bola jam 3 malam bangun, terkadang subuhnya terlambat, ngaji lagi nggak sempat. Tanya, orang nonton bola itu menambah rasa cinta sama Allah nggak? Nonton bola nambah rasa cinta kepada Rasul? Nggak ada. Nonton bola nambah cinta kepada Al-Quran? Nggak juga. Dan Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi hukumnya mubah, tapi kalau sudah berlebih-lebihan jadi haram. Semua begitu Pak. Hobi dengan mobil, udah berlebihan cinta kepada mobil, dosa. Ibu-ibu hobi dengan masak, terlalu berlebihan masak, lupa baca Quran, lupa ngurus anak, dosa. Maka hati-hati dari sesuatu yang mubah, yang berlebih-lebihan. Yang kedua, yang berkaitan dengan orang kafir yang berbuat baik. Kalau seandainya memang kita melihat ada indikasi di situ ada maksud yang buruk, maka jangan diterima. Jangankan kepada orang-orang musyrik, orang-orang munafik saja Nabi kita berhati-hati. Nabi pernah membisikkan kepada Hudzaifah bin Yaman, ada sekian nama-nama orang munafik supaya diwaspadai. Jadi kalau ada maksud tertentu dari kebaikan orang kafir, kita wajib menolak. Wajib kita menolak ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini bagus pertanyaan Pak, bagus sekali ini. Terjadi penelitian. Yang teliti siapa? Yang teliti siapa Pak? Yang meneliti orang kafir. Dan dalam agama kita disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mendapatkan berita, informasi dari orang kafir, maka cross check. Karena orang kafir itu sering berdusta. Tuh ingat itu Pak. Jadi kalau seandainya disebutkan negara Islam malah yang terbelakang, pertama kita wajib tidak percaya. Datang dari orang kafir beritanya. Jangankan itu Pak. Dulu ada penelitian dari Barat, dinyatakan hasil
laki-laki yang kencing dalam kondisi berdiri lebih sehat daripada yang duduk. Saya ketika waktu itu ditanyakan kepada jamaah, Ustadz, ada penelitian Ustadz dari barat, diteliti laki-laki yang kencing berdiri lebih sehat, terhindar dari penyakit ini. Penelitian ada. Sementara Nabi mengatakan duduk lebih utama. Mana antum percaya? Hasil lab atau Nabi? Nabi, Pak. Maka kembali kepada yang tadi, kalau informasi dari orang kafir, yang pertama, kita nggak bisa telan mentah-mentah. Yang kedua, seandainya informasi itu pun benar, ya sangat wajar. Karena memang umat Islam di akhir zaman seperti buih di lautan, kata Nabi. Kata Nabi, kalian itu banyak tapi seperti buih di lautan. Dan yang ketiga, kita menilai Islam bukan dari orang Islam. Menilailah Islam dari Alkitabnya, dari Al-Qur'annya. Dan kalau kita ingin menilai Islam, kapan Islam itu terbaik? Ketika di masa Nabi. 3 generasi pertama, Pak. Generasi sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Di 3 generasi ini Islam itu jaya. Setelah 3 Islam turun kesempurnaannya, dalam artian individu ya, perlahan demi perlahan. Jadi yang sikap kita adalah tetaplah kita berislam dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk mengamalkan semua perintah-perintah agama kita. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya jawab di kertas ya, Pak. Perempuan Muslim menunjukkan aurat kepada perempuan kafir, hukumnya apa? Tidak boleh. Ya. Termasuk yang dilarang dalam agama kita, ya, yaitu menunjukkan aurat kepada orang kafir, terutama wanita. Jadi ibu-ibu di depan orang kafir tutup jilbab, memang iya. Ini pendapat para ulama, seorang wanita yang berjilbab ketika berjumpa dengan orang kafir, dia wajib menutup auratnya. Baik, kemudian yang kedua, barang siapa yang diberi hidayah karena melalui engkau, maka lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang benar dunia dan seisinya atau lebih baik dari onta merah, ya, barakallahu fiik. Jadi, cara membaca di situ ada 2. Ada yang mengatakan khairun laka min humrin ni'am. Lebih baik daripada ni'am ini nikmat-nikmat dunia. Bisa juga dibaca khairun laka min humrin na'am. Na'am ini artinya apa? Onta merah. Nah, saudara, kata para ulama, onta merah adalah harta yang paling mahal di masa Nabi. Jadi keduanya tidak bertentangan sebenarnya. Mau dibilang onta merah atau dibilang dunia dan seisinya, itu dua-duanya nilainya sama. Intinya adalah lebih baik dari harta kalian di masa kalian hidup. Contohnya mungkin onta merah, atau bahasa umumnya adalah humrin ni'am, ya, nikmat-nikmat dunia. Tasyabuh pakaian, baju koko Cina, Masya Allah. Celana pentolan, apa nih, Pak? Ya, jas, jubah. Ini tulisan dokter, Masya Allah. Jubah ini apa nih? Ya, Katolik. Kedua, olahraga yang tidak ada di masa Nabi. Baik, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Pakaian Islam itu bukan pakaian koko. Pakaian Islam bukan jubah. Tapi kenapa jubah menjadi umumnya dipakai oleh orang Muslim? Karena jubah itu sesuai dengan syarat-syarat pakaian dalam agama kita. Itu sebenarnya. Jadi jangan bilang pakaian Muslim harus baju koko dari Cina. Enggak. Jadi yang kita bahas pakaian Muslim itu apa? Pertama, tidak ketat. Yang kedua, menutup aurat. Apapun yang seperti itu pakaian Muslim. Apapun jenis pakaiannya. Apapun jenis pakaiannya, mau baju koko, mau jubah, apapun. Ada baju koko kalau dipakai, kalau sujud kelihatan bagian belakang pantat, itu bukan pakaian Muslim, Mbak. Walaupun baju koko namanya. Jadi pakaian Muslim itu apa? Yang memenuhi syarat syariat. Islam itu hebat, Pak. Islam datang dengan sifat-sifat, bukan baju koko, bukan begitu.
Sifat bajunya seperti apa? Sifat baju muslim menutup aurat. Bagi wanita mungkin ya, termasuk laki-laki ya, tidak terawang, tidak sempit, tidak membentuk lekuk tubuh, itu dia. Apapun pakaian yang seperti itu, mau namanya baju koko, mau namanya kemeja, mau namanya jubah, mau namanya celana bahan, itu semua adalah pakaian muslim kalau terpenuhi semua sifat-sifat itu, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada orang pakai gamis, kenapa kita suuzon? Ini juga tipu daya syaitan, Pak. Kenapa kita selalu mengatakan hati orang? Emang kita tahu hati seseorang? Kita lihat ada orang pakai gamis, pakai jubah, muncul di hati kita, ini merasa soleh nih. Tapi kalau orang pakai jas, kita nggak kayak gitu ngomongnya tuh. Nah, hati-hati sebenarnya, Pak. Kalau sudah urusan hati, orang ini sombong, orang ini merasa lebih baik, itu bukan urusan kita. Orang pakai jubah, ya kita berhusnuzon kepada saudara kita. Mungkin dia ingin rapi, dia nyaman dengan itu. Makanya syaitan selalu seperti itu. Kalau ada perbuatan baik, syaitan akan merasuki hati kita. Itu sok soleh. Lihat wanita pakai jilbab besar, pakai cadar apalagi. Banyak fitnah enggak? Banyak. Coba wanita pakai rok pendek, orang enggak ngomongin, Pak. Ini syaitan masuk ke dalam hati kita. Coba kita punya nih tetangga, yang satu roknya pendek, tiap hari keluar roknya pendek, yang satu pakai jubah gamis bercadar. Yang sering dibicarakan yang mana? Yang bercadar. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dibicarakan. Dan itu pakaian muslimah. Justru pakaian yang tidak muslimah, yang tidak menutup aurat. Cuman syaitan datang, dianggap ini wanita sok soleh, sok suci. Inilah kalau kita selalu jauh dari ilmu, Pak. Jadi tidak ada, Pak. Kalau kita lihat ada orang pakai jubah, kita harus husnuzon. Dia mungkin ingin memperbaiki keadaan dirinya, ya. Termasuk juga lihat orang pakai jenggot, jangan seuzon juga. Nabi kita berjenggot gitu loh. Jadi intinya adalah jangan menilai Islam itu dari pribadi orang. Dari pribadi orang. Ya. Baik Ustaz, apakah haram atas sembelihan ahli kitab di luar agama Yahudi dan Nasrani? Wallahu a'lam, ana tidak tahu. Sama juga pertanyaan yang belum ana tahu jawabannya adalah, kalau mertua itu kafir masih mahram enggak? Nanti kita lihat dulu fatwa para ulama. Karena dalam agama ini kita ragu sedikit jangan ngomong, Pak. Jangan ngomong. Ragu sedikit jangan ngomong. Imam Malik pernah dikirimkan puluhan pertanyaan. Beliau hanya bisa jawab beberapa buah pertanyaan. Dan bagian dari ilmu adalah mengatakan saya tidak tahu, itu bagian dari ilmu. Justru antum harus heran kalau ada ustadz ceramah 100 pertanyaan dia bisa jawab semua. Nah, ini mencurigakan itu, Pak. Agama ini bukan dijawab selesai. Agama ketika kita jawab, kalau jawabannya benar, alhamdulillah. Kalau jawabannya salah, yang menyampaikan dapat tanggung jawab di hari kiamat. Nanti insya Allah saya akan coba merujuk lagi mana pendapat yang lebih kuat dari penjelasannya para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Taib masih ada? Ya. Pakaian, Pak. Oh, na'am ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, memang melarang beberapa jenis warna pakaian ya. Walaupun ini perlu rincian ya. Nabi melarang memakai baju berwarna merah terang ya. Tapi Nabi pernah pakai baju warna merah, tapi bukan warna merah ya. Nabi pakai jubah yang ada perpaduan antara merah dengan hitam. Nah, ada warna merah memang disebutkan dalam sebuah hadis yang benar-benar menyerupai perempuan. Jadi sebenarnya larangan warna ini, warna merah terutama, itu kalau memang menyerupai perempuan. Nabi melarang kita untuk memakai kain sutra karena lembut. Jangan sampai kelemah lembutan kain sutra tercipta dari bentuk gaya kita berbuat gitu loh, Pak. Karena pakai baju sutra laki-laki jadi lemah lembut mulai. Ini yang tidak boleh dalam agama.
Maka Nabi mengharamkan pakaian sutra untuk laki-laki tidak boleh, karena dikhawatirkan dia bisa menyerupai wanita. Termasuk warna merah tadi, tapi merah yang terang ya. Ini pun kata para ulama sebenarnya kalau benar-benar menunjukkan mirip kayak pakaian wanita ya. Adapun bagi wanita, pakaian bagi wanita sebenarnya tidak ada ukuran yang mutlak atau warna yang mutlak. Karena pernah Aisyah memakai baju selain warna hitam juga pernah ya. Tapi inti dari pakaian muslimah adalah yang pertama, tidak mencolok. Banyak betul warna bunga-bunganya tuh. Itu mencolok namanya itu. Pakaian di masa Nabi kebanyakan warna gelap wanita itu. Walaupun tidak harus ya. Yang paling intinya adalah tidak ketat, tidak membuka aurat, tidak membentuk lukuk tubuh ya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Jadi seperti tadi sama nih ya, kalau seandainya ada orang muslim berbuat baik kepada kita, apalagi memberikan uang, ya perlu kita untuk men-cross check ya. Tanyakan dari mana uang ini, kemudian maksudnya apa, apakah ada syarat di belakangnya, itu penting Pak. Hah? Di pasar? Boleh ya, boleh ya. Kalau jual beli sudah boleh, tidak ada masalah ya. Dan tidak perlu mempertanyakan juga ya, karena jual beli ya, jelas halal, jelas barangnya beli ya. Pernah di masa Umar Pak, di masa Umar ini kemudahan dalam beragama. Umar pernah sudah berwudu dengan sahabat mau berangkat ke masjid. Ketika sedang jalan, tiba-tiba ada orang buang air dari atas, basah semua bajunya Umar. Apa kata Umar? Jangan tanyakan ini air apa, yang penting dia tidak bau, kemudian terlihat bersih air ini. Karena kalau kita tahu ini air najis, kita akan ngulang wudhu lagi nih, repot. Nah kata para ulama, kalau zohirnya sudah halal, tidak perlu ditanyakan lagi. Sama kayak kita beli HP sama orang kafir, ini HP bekas curi nggak perlu tanya. Kecuali sudah ada informasi sebelumnya, itu kita nggak boleh beli. Kita tahu nih barang-barang curian, atau memang pasar khusus untuk barang-barang curian, kan ada juga itu. Nggak boleh kita beli di situ ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik jemaah, mungkin cukup ya, karena sudah jam 9 ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah di atas iman dan Islam sampai kita meninggal dunia. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.